Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang Kerajaan Mataram kuno. Nah, ketika kita mempelajari tentang Kerajaan Mataram kuno, pasti yang terlintas di benak kalian adalah Candi Borobudur atau Candi Prambanan, di mana Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini dibuat pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Nah, untuk mengetahui lebih jelas tentang Kerajaan Mataram kuno, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita pelajari dulu sejarah Kerajaan Mataram kuno, yang kedua letak geografisnya, yang ketiga sumber sejarah, yang keempat kehidupan politik dan ekonomi pada Kerajaan Mataram kuno, yang kelima masa akhir kerajaan. Langsung saja yang pertama, sejarah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti atau dua wangsa yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya, di mana dinasti Sanjaya ini merupakan dinasti atau keluarga kerajaan yang memeluk agama Hindu, sedangkan dinasti Shailendra ini merupakan keluarga kerajaan yang memeluk agama Buddha. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sana yang kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya ini merupakan seorang raja yang diperkirakan sebagai pendiri dinasti Sanjaya yang memeluk agama Hindu. Dan setelah Raja Sanjaya wafat, kerajaan dipimpin oleh Rakai Panangkaran yang diperkirakan sebagai pendiri dinasti Shailendra, di mana dinasti Shailendra ini merupakan keluarga kerajaan yang memeluk agama Buddha. Nah, adanya dua dinasti yang berbeda ini, persaingan politik antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra itu dimulai. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa persaingan yang terjadi antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra ini bukan persaingan yang mempertentangkan agama, tapi lebih kepada persaingan politik atau perebutan pengaruh atau perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah letak geografisnya. Pusat Kerajaan Mataram kuno itu terletak di daerah Jawa Tengah, di mana wilayah kekuasaannya dikatakan mencapai daerah Jawa Timur. Daerah Kerajaan Mataram kuno memiliki banyak pegunungan dan sungai seperti Gunung Merapi, Sungai Bogowonto, Sungai Progo, dan Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga adalah sumber sejarah yang bisa kita pelajari untuk mencari tahu tentang informasi Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya sumber sejarah yang bisa kita pelajari sangat banyak. Salah satunya adalah lewat Prasasti Canggal. Prasasti Canggal merupakan salah satu bukti Kerajaan Mataram kuno, dan Prasasti Canggal ini ditemukan di wilayah Magelang. Prasasti Canggal memiliki isi sebanyak 12 bait yang di dalamnya menerangkan mengenai berdirinya dinasti Sanjaya sebagai penguasa di wilayah Jawa, serta berisikan mengenai sistem kepercayaan yang dianut oleh Kerajaan Mataram kuno. Prasasti Canggal ini dituliskan dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, di mana isinya adalah sebagai berikut. Bait pertama itu menjelaskan tentang dinasti Sanjaya yang memerintahkan untuk membangun sebuah lingga di desa Kunjara Kunja yang terkenal akan kekayaan
emas dan padinya. Bait kedua ini hingga bait keempat itu berisikan syair yang mengenai pemujaan terhadap Dewa Siwa. Bait kelima berisikan syair mengenai pemujaan terhadap Dewa Brahma. Bait keenam ini berisikan syair mengenai pemujaan terhadap Dewa Wisnu. Kalau kalian ingat, ketiga dewa tersebut ini dinamakan Trimurti atau tiga dewa yang memiliki posisi paling tinggi dalam kepercayaan agama Hindu, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Bait ketujuh berisikan tentang sanjungan terhadap kesuburan tanah Jawa, sehingga memberikan banyak sumber daya alam bagi kerajaan dan seluruh rakyatnya. Bait ke-8 dan bait ke-9 menjelaskan bahwa telah ada raja yang berkuasa di Jawa sebelum Raja Sanjaya, yaitu Raja Sana. Di mana Raja Sana ini merupakan saudara kandung dari ibunya Raja Sanjaya. Bait ke-10 hingga bait ke-12 mengisahkan mengenai meninggalnya Raja Sana yang menyebabkan negeri Jawa menjadi kacau dan mengalami kesengsaraan. Namun setelah Sanjaya muncul sebagai pengganti Raja Sana, keadaan perlahan mulai membaik dan kembali aman serta kehidupan rakyat kembali sentosa dan makmur. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang kehidupan politik pada masa kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan pendiri dinasti Sanjaya pada masa pemerintahannya. Raja Sanjaya banyak menyebarkan pengaruh Hindu di Pulau Jawa dengan mengundang banyak pendeta atau Brahmana dari India. Kemudian Raja Sanjaya juga banyak membangun candi-candi yang bercorak Hindu seperti Candi Canggal dan lain-lain. Setelah Raja Sanjaya meninggal, kerajaan Mataram kuno diperintah oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran, di mana Rakai Panangkaran tadi merupakan seorang raja yang diperkirakan menjadi pendiri dinasti Shailendra, yang merupakan dinasti yang memeluk agama Buddha. Nah, yang kedua ini adalah Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran merupakan raja yang diperkirakan sebagai pendiri dinasti Shailendra di Mataram kuno. Rakai Panangkaran banyak mendirikan candi-candi yang bercorak Buddha seperti Candi Pelausan, Candi Sewu, dan Candi Kalasan, di mana Candi Borobudur nantinya juga didirikan oleh keturunan dari dinasti Shailendra yang bernama Raja Samaratungga. Selanjutnya adalah Rakai Pikatan. Rakai Pikatan merupakan raja keturunan dinasti Sanjaya, di mana pada masa kepemimpinannya terjadi upaya perdamaian dan penggabungan antara dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Jadi harapannya pada masa pemerintahan Rakai Pikatan ini, kedua dinasti ini mengakhiri konflik atau perang dinginnya. Lewat apa? Lewat perkawinan antara Rakai Pikatan yang merupakan keturunan dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani yang merupakan anak dari Raja Samaratungga, raja yang memiliki garis keturunan dari dinasti Shailendra. Jadi harapannya kedua dinasti yang memerintah dalam satu kerajaan ini bisa berdamai atau bersatu, karena kedua dinasti ini memiliki persaingan politik yang sama-sama kuat. Raja yang terkenal selanjutnya adalah Raja Samaratungga. Raja Samaratungga merupakan seorang raja dari keturunan dinasti Shailendra. Raja Samaratungga adalah raja yang memulai pembangunan Candi Borobudur. Raja Samaratungga memiliki dua orang anak, yaitu Pramodawardhani dan Balaputradewa. Ketika wafat, pemerintahan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Balaputradewa, di mana Balaputradewa ini nantinya mengalami perselisihan dengan suami dari Pramodawardhani yang merupakan kakaknya Balaputradewa, yang bernama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini, kalau kalian tadi ingat, merupakan seorang raja dari keturunan dinasti Sanjaya. Dari perselisihan inilah nantinya melahirkan perang saudara di dalam kerajaan Mataram kuno.
Selanjutnya kehidupan ekonomi. Kalau kita lihat dari letak wilayahnya yang memiliki banyak pegunungan dan sungai, Kerajaan Mataram ini merupakan kerajaan yang memiliki aktivitas perdagangan, pertanian, dan peternakan yang cukup maju. Nah, selanjutnya kita bahas masa akhir kerajaan. Perang saudara antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dan Raja Bala Putradewa dari dinasti Shailendra yang dimenangkan oleh Rakai Pikatan membuat Raja Bala Putradewa meninggalkan kerajaan Mataram kuno dan menuju ke kerajaan Sriwijaya, di mana di dalam kerajaan Sriwijaya masih terdapat keluarga dari Raja Bala Putradewa. Dari sini berakhirlah masa pemerintahan dari dinasti Shailendra, di mana peperangan nanti dimenangkan oleh dinasti Sanjaya oleh Rakai Pikatan. Nah, dampak peperangan terhadap kubu dinasti Sanjaya adalah wilayah kerajaan Mataram kuno semakin luas karena banyak daerah dari dinasti Shailendra yang berhasil diambil alih dan dikuasai oleh dinasti Sanjaya. Kemudian rakyat dinasti Sanjaya dan Shailendra dapat hidup rukun karena sudah tidak ada lagi persaingan politik di dalam kerajaan. Dan candi-candi bercorak Hindu-Buddha terus dibangun dan diadakan. Terakhir kita akan bahas keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Nah, pada perkembangannya, kekuatan ekonomi dan politik kerajaan Sriwijaya ini semakin mendesak kedudukan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Selain itu, bencana alam berupa letusan Gunung Merapi juga menambah permasalahan yang dihadapi oleh Rakai Wawa yang merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya. Dan sepeninggal Rakai Wawa yang dikatakan meninggal karena secara mendadak, tahta ini kemudian digantikan oleh Empu Sendok, di mana nantinya Empu Sendok ini memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena serangan dari kerajaan Sriwijaya yang semakin bertubi-tubi dan adanya bencana alam berupa letusan Gunung Merapi tersebut, sehingga Empu Sendok ini memutuskan untuk memindahkan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur, di mana nantinya Empu Sendok ini melahirkan dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Kalau kita bahas ke depannya nanti, keturunan dari Empu Sendok ini nantinya salah satunya adalah Raja Airlangga, di mana Raja Airlangga ini nanti menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Kediri, yang nantinya juga menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan yang lain di Jawa Timur seperti Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Baik, sekian pelajaran sejarah hari ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.